أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علمنا أن نحمد. والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وبعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih memberikan kepada kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Dengan berkah kesehatan yang Allah berikan, ditambah dengan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita untuk berada di masjid yang kita cintai ini. Selanjutnya penghormatan kami kepada Bapak Imam, para perangkat desa dan seluruh guru-guru kami yang turut berhadir pada kesempatan ini. Sebelumnya saya memohon izin untuk sedikit memperkenalkan siapa itu Tim Tahsin IKAD. Di bawah Ikatan Alumni Timur Tengah IKAD ada satu lembaga namanya Tim Tahsin. Tim Tahsin IKAD ini diinisiasi dulunya oleh Ustadz Muhammad Fadil Rahmi, Bapak Senator kita yang beliau berhadir bersama kita. Cuman beliau tidak mau menampakkan diri di depan. Saya perkenalkan beliau ada di sana. Dulunya beberapa kawan-kawan, sahabat-sahabat alumni Timur Tengah, baik yang menuntut ilmu di Mesir dan di Sudan dan beberapa negara yang lainnya di Timur Tengah, mereka berkontribusi secara pribadi. Artinya apa? Misalkan saya punya tempat pendidikan Al-Quran di rumah, ada sahabat lain juga di rumah, bahkan ada teman-teman yang mengisi di masjid. Beliau mengajak secara kolektif bagaimana dalam sehari kita berkumpul, bekerja secara kolektif, bagaimana mencerahkan umat. Untuk pertama kalinya waktu itu kami berusaha untuk saling tukar pikiran, berbagi dengan masyarakat Pidijaya. Ketika Pidijaya ditimpa musibah, ketika itu alhamdulillah kita bisa bekerja sama dengan masyarakat Pidijaya mentahsin seluruh imam yang ada di Kabupaten Pidijaya waktu itu. Setelah kita berhasil alhamdulillah bekerja sama dengan Kabupaten Pidijaya, ada beberapa kabupaten yang mengajak bekerja sama, diantaranya Aceh Tengah. Alhamdulillah selesai Aceh Tengah, selama sebulan kami bergantian pindah dari satu desa ke desa, sama-sama berbagi ilmu dengan para imam untuk apa? Meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran. Selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Abdia. Abdia sudah 2 kali, sekitar 2 bulan yang lalu kita sudah melakukan pelatihan imam untuk seluruh kabupaten yang ada di Abdia waktu itu. Itulah sedikit perjalanan kami, dan selain kami bekerja sama dengan beberapa kabupaten kota, juga ada beberapa daerah seperti Mudi Mesra, daerah Cetrung, daerah Uletiti. Sekarang banyak yang kita bekerja sama untuk apa? Saling tukar pengetahuan dengan mereka. Jadi Tim Tahsin IKAD ini tidak eksklusif, tidak menutup diri, kita terbuka dengan siapa saja. Bahkan ada beberapa desa-desa yang di luar kota Banda Aceh ini mengajak kita untuk bekerja sama meningkatkan kapasitas para imamnya. Selanjutnya, ketika biasanya setiap Sabtu Minggu Tim Tahsin ini keluar daerah, ketika kepimpinan IKAD ini disambung oleh Ustadz Muhammad Fadilah. Beliau juga hadir bersama kita di sini. Beliau menyampaikan seperti ini harus ada terobosan baru kita. Dengan apa? Karena mungkin selama ini kita melupakan Banda Aceh besar. Sudah sering sekali kita keluar, kita tidak mau meninggalkan saudara-saudara kita yang di luar daerah, tapi juga kita jangan lupa dengan saudara-saudara kita yang ada di Banda Aceh besar. Akhirnya Ustadz Muhammad Fadilah berinisiasi untuk apa? Kita lakukan roadshow, kita pindah dari satu masjid ke masjid. Selanjutnya kami ingin menyampaikan bahwasanya maksud kedatangan kami ke masjid ini pada hari ini dan juga masjid-masjid yang lain bukan dalam rangka untuk mengajarkan guru-guru kami yang ada di sini, tidak.
tapi datang dalam rangka wa tawasau bil haqqi, datang untuk saling mengingatkan. Mengingatkan untuk apa? Untuk kita sama-sama mengupgrade kapasitas kita, kualitas kita dalam membaca Al-Quran. Kita hari ini mungkin punya HP seperti ini, 2-3 tahun bahkan nanti 10 tahun lagi mungkin tidak akan lagi bermakna HP ini, dan kita akan berusaha untuk mengupgrade. Kita ketika kecil dulu belajar Al-Quran dari TPA misalkan, dari bud zaman dengan banyak serungking, dengan banyak colat, dengan pernah bud kita oleh orang isi katanya. Tapi kadang kita berpuas diri, tidak mau mengupgrade kembali. Orang-orang tua kita dulu, guru-guru kita dulu mengajarkan Al-Quran itu dengan kapasitas waktu kita kecil. Begitu kita beranjak dewasa, kita berusaha untuk apa? Meningkatkan kembali kapasitasnya. Maka datang kita pada hari ini bukan untuk mengajari, tapi untuk saling mengingatkan. Karena sering di antara kita itu berlindung di sebuah ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani. Kita berlindung di balik ayat tersebut. Kita menjadikan pembenaran terhadap apa yang kita lakukan. Kita tidak perlu mengupgrade lagi, tidak perlu lagi belajar Al-Quran. Kenapa? Karena Allah tidak membebani. Tapi logika itu sebenarnya seperti ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab menjadi bahasa Al-Quran, maka kita pada saat itu harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwasanya apapun suku, apapun latar belakang kita, kita akan bisa mengucapkan setiap huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran tersebut, tapi dengan syarat kita mau berusaha. Makanya pada hari ini insya Allah ini ada beberapa para muallim yang terutama yang pakai baju seperti saya ini, mereka nanti akan duduk di beberapa sudut memegang ada beberapa papan kecil itu, dan nantinya akan diberikan semacam resep. Itu ada teks Al-Fatihah, Anda akan membaca satu persatu. Bapak-bapak, guru-guru saya semuanya akan membaca satu persatu dan nantinya akan ditulis. Kenapa kita buat seperti itu? Nak baik gada. Supaya jangan sampai hari ini saja. Setelah dari hari ini, setelah kita selesai pada hari ini, kita mengecek. Seperti bapak-bapak atau ibu-ibu pergi ke rumah sakit, ke klinik, mengecek ada keluhan apa, Anda diberikan resep. Rumah nekalan dalam malulung kurungnya apa. Maka maksud tujuan daripada kedatangan kami di sini, setelah selesai dari tempat ini, setelah kita belajar pada hari ini, nejak bab tengku imum. Rumahnya kepegah le Ustaz Bono dari Ikatan Alumni Timur Tengah sang na peduk-peduk bawah huruf long kurung pah. Bono kalau lon usaha di rumah, nyolun ki bancara, tajak bab tengku imum, ku imum. Untuk le maghrib puna watera 5 minit. Puna acara. Ni tolong dengar si Al-Fatihah ulun tuan. Ya. Nejak na tengku-tengku ustaz-ustaz mungkin merupakan merimalen, tapi nyo karena kita semua sudah mengecek secara kolektif bersama, insya-Allah. Maka jangan berpuas diri sampai pada hari ini. Dan nantinya apapun yang kami sampaikan bukan berarti tim tahsin ini yang paling baik, tidak. Bahkan kami datang ke sini untuk belajar. Mungkin ada guru-guru di sini yang mempunyai ilmu yang kami tidak dapatkan, tolong dibagi untuk kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan sebagai pengarahan, karena yang paling penting itu adalah kita praktek satu persatu. Setiap hari kita mendengar, mari kita menyampaikan, mari kita meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita, tapi kita tidak pernah membaca di depan seorang yang benar-benar paham dan bisa memperbaiki. Itu abath, akan sia-sia. Maka kita pada hari ini nanti silahkan dilihat yang pakai baju seperti saya ada, dan sebahagian tidak memakai baju seperti saya yang memegang itu papan, silahkan nanti didatangi, kita buat halaqah insyaallah. Ya, mereka ada Ustaz Fazlur Ridha, ada Ustaz Rahmadi, mereka ini ketika di Mesir menjadi imam. Jadi kita biasa waktu bulan puasa tacok imam dari Mesir, tidak masalah untuk motivasi. Kita juga jangan lupa anak-anak Aceh ketika di Mesir itu banyak yang menjadi imam. Bahkan ada satu masjid yang diberikan khusus untuk imamnya dari anak-anak Aceh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله. اللهم اختم أجلنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن
من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم.
Yang pertama dengan yang kedua akan sama. Yang pertama lebih panjang. Lagi sekali lagi. Oke, kemudian ainnya nih jangan ditukar dengan hamzah. Yang Bapak sebenarnya hamzahnya bisa, apa namanya? Ainnya bisa, cuman kurang konsisten. Di sini karena betul, habis itu masuk ke sini hampir lari-lari. Jadi ain itu ain itu dari sini. Ini Pinaga. Pinaga saja Pinaga dua. Pinaga. Berarti kayak egg lah. Dan yang kelas rapat terus.
Kemudian kalau